Oke, assalamualaikum. Saya sudah lagi mari melanjutkan itu lingkungan, proses dan arus biaya. Pertimbangan memo dari konsultan pada skenario pembukaan produk Helblend melalui 3 proses diputuskan pada departemen produksi. Dalam departemen peracikan, tenaga kerja langsung memilih herbal, vitamin, mineral, dan bahan penyatu yang tepat. Kemudian bahan-bahan tersebut ditakar dan dicampur dalam mesin campuran untuk diaduk. Sekarang mari kita lihat Helblend dari sudut pandang akuntansi. Anggaplah Helblend hanya memiliki satu departemen peracikan tepat semua lini produk utama melaluinya. Karena lini-lini produk tersebut berbeda secara signifikan dalam hal biaya input bahan baku, perhitungan biaya bahan baku dengan proses tidak lagi dapat diterapkan. Perhitungan biaya proses masih dapat digunakan dalam departemen pengapsulan dan departemen pembotolan. Meski dengan perubahan itu, dalam kedua departemen ini setiap produk menerima jumlah bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang sama. Contoh ini mengilustrasikan beberapa kondisi manufaktur. Mungkin perlu menggunakannya campuran perhitungan biaya dalam biaya pesanan dan proses. Kemudian jenis manufaktur proses. Dalam perusahaan dengan sistem proses, unit-unit produksi umumnya melalui setiap departemen atau suatu proses operasi yang akan membawa suatu produk satu langkah lebih dekat pada penyelesaian. Proses produksi di Helblend Nutritional Supplement adalah suatu contoh proses berurutan. Dalam proses berurutan, unit-unit harus melalui suatu proses sebelum dapat dikerjakan dalam proses berikutnya. Pola proses lainnya adalah proses paralel, yaitu 2 atau lebih proses berurutan dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang jadi. Terdapat pula bentuk proses paralel yang lain, akan tetapi apapun pola pemrosesan yang ada dalam suatu perusahaan, semua unit yang diproduksi berbagai peralatan yang umum. Kemudian bagaimana biaya mengalir melalui berbagai akun pada perhitungan biaya proses. Arus biaya produksi untuk sistem perhitungan biaya proses secara umum sama dengan sistem perhitungan biaya pasaran. Begitu bahan baku dibeli, biaya bahan baku ini mengalir ke akun persediaan bahan baku. Arus biaya pesanan dan proses secara umum hampir sama meskipun terdapat beberapa perbedaan. Dalam perhitungan biaya proses, setiap departemen produksi memiliki akun barang dalam proses tersendiri. Ketika barang selesai dalam satu departemen, barang tersebut dipindahkan ke departemen berikutnya. Kemudian biaya-biaya yang dipindahkan dari proses sebelumnya ke proses berikutnya. Sebagai contoh, pengapsulan ke pembotolan disebut biaya perpindahan masuk. Biaya transfer masuk ini sama dengan biaya bahan baku. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan di perhitungan dalam akun barang dalam proses di setiap departemen pemrosesan. Kemudian ini ada contoh tabel departemen peracikan barang dalam proses yang berisi bahan baku berupa herbal, vitamin, mineral, tenaga kerja peracikan, overhead, dan yang dibebankan. Kemudian menuju departemen pengapsulan barang dalam proses, yaitu ditransfer masuk dari peracikan termasuk semua biaya produksi dari peracikan yang berupa bahan baku, kapsul, tenaga kerja pengapsulan, overhead, dan yang dibebankan. Kemudian masuk kepada departemen pembotolan barang dalam proses. Di sini terdapat ditransfernya masuk dari pengapsulan termasuk biaya produksi dari peracikan dan pengapsulan. Kemudian timbul bahan baku, botol, tenaga kerja pembotolan, overhead, dan yang dibebankan. Akumulasi biaya dalam laporan produksi. Dalam perhitungan biaya proses, biaya yang diakumulasi per departemen untuk periode waktu tertentu. Laporan produksi adalah dokumen yang meringkas aktivitas manufaktur yang terjadi di suatu departemen dalam periode tertentu. Laporan produksi berisi informasi biaya-biaya yang ditransfer masuk dari departemen sebelumnya, serta biaya-biaya yang ditambahkan dalam departemen itu sendiri, seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Laporan produksi memberikan informasi tentang unit-unit produk yang diproses secara fisik dalam sebuah departemen
dan biaya produksi yang terkait dengan unit-unit produksi tersebut. Jadi laporan produksi dibagi menjadi bagian informasi unit dan informasi biaya. Kemudian yang bawahnya yaitu dampak persediaan barang dalam proses perhitungan biaya proses. Perhitungan biaya per unit pada pekerjaan yang dilakukan pada suatu periode adalah bagian utama dari laporan produksi. Biaya per unit ini dibutuhkan untuk menghitung biaya barang yang ditransfer keluar dari departemen dan menghitung nilai akhir persediaan barang dalam proses. Secara konseptual, hal ini mudah dilakukan, yaitu cukup membagi jumlah biaya dengan jumlah unit yang diproduksi. Akan tetapi persediaan barang dalam proses menimbulkan masalah. Pertama, mendefinisikan suatu unit produksi bisa jadi sulit karena beberapa unit yang diproduksi selama satu periode telah selesai, sedangkan beberapa unit yang ada di dalam persediaan akhir belum selesai. Hal ini ditangani melalui konsep produksi unit setara. Kedua, bagaimana seharusnya biaya awal barang dalam proses diperlukan. Haruskah semua disatukan dengan biaya periodik terakhir atau dipisahkan dan ditransfer keluar terlebih dahulu? Dua metode telah dikembangkan untuk mengatasi yaitu metode setara atau timbang dan metode FIFO. Kemudian berikutnya yaitu produksi unit setara. Berdasarkan definisinya, persediaan akhir barang dalam proses adalah barang-barang yang belum selesai. Oleh karena itu, suatu unit yang telah selesai dan ditransfer keluar dalam suatu periode tidak identik dengan unit dalam persediaan akhir barang dalam proses, dan biaya yang terkait pada tiap unit seharusnya tidak sama. Dalam perhitungan biaya per unit, output pada suatu periode harus ditentukan. Untuk mengilustrasikan masalah output perhitungan biaya proses, anggaplah Departemen A memiliki data bulan Oktober sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah unit di persediaan awal barang dalam proses minus, tidak ada. Kemudian jumlah unit yang telah selesai yaitu 1000. Kemudian jumlah unit di persediaan akhir barang dalam proses yaitu 600. Berikutnya jumlah biaya produksi yaitu 11.500 dolar. Berapakah output dalam bulan Oktober untuk departemen ini? Jika mengatakan 1000 unit, kita mengabaikan usaha yang dilakukan atas unit-unit pada barang dalam proses akhir. Selain itu, biaya produksi yang muncul pada bulan Oktober milik keduanya unit telah selesai dan unit yang sebagian telah selesai dalam persediaan akhir barang dan dalam proses. Di lain pihak, jika kita mengatakan 1600 unit, kita mengabaikan kenyataan bahwa 600 unit pada akhir barang dalam proses hanyalah unit yang baru selesai sebagian. Output harus diukur sehingga mencerminkan usaha yang dilakukan untuk unit yang telah selesai dan unit yang baru selesai sebagian. Solusinya adalah menghitung output unit setara. Output unit setara adalah unit telah terselesaikan dan dapat diproduksi dengan jumlah usaha manufaktur yang telah dilakukan pada periode acuan. Penentuan output unit setara untuk unit yang ditransfer keluar merupakan hal mudah. Suatu unit tidak akan ditransfer keluar kecuali jika telah selesai. Setiap unit yang ditransfer keluar adalah unit setara. Akan tetapi unit-unit yang tetap dalam persediaan akhir barang dalam proses adalah unit-unit yang belum selesai. Oleh karena itu, seorang dalam bagian produksi harus mengawasi kondisi akhir barang dalam proses untuk memperkirakan tingkat penyelesaiannya. Dengan mengetahui output untuk suatu periode dan biaya produksi untuk departemen periode tersebut, kita dapat menghitung biaya per unit, yang dalam hal ini adalah biaya per unit digunakan untuk membebankan biaya unit yang ditransfer keluar dan biaya untuk 600 unit pada akhir barang dalam proses. Yaitu dua metode perlakuan persediaan awal barang dalam proses. Persediaan awal barang dalam proses juga mempersulit perhitungan biaya per unit.
Pekerjaan yang dilakukan pada unit yang telah selesai sebagian menunjukkan pekerjaan periode sebelumnya, dan biaya yang dibebankan padanya adalah biaya periode sebelumnya. Untuk menghitung biaya per unit dalam suatu departemen, dua pendekatan telah berkembang guna menangani output periode terdahulu dan biaya periode terdahulu yang ditemukan pada persediaan awal barang dalam proses. Metode rata tertimbang dan FIFO pada dasarnya metode perhitungan biaya rata tertimbang menghubungkan biaya persediaan awal dengan biaya periode saat ini. Kemudian di sini ada gambar ya, nanti saya bersihkan benar-benar. Nah, mudah-mudahan lebih jelas ya, tapi maaf ini saya harus rotasikan ke kiri. Di situ ada konsep yaitu 100 unit yang telah selesai sama dengan 100 unit setara. Kemudian 200 unit 50% selesai sama dengan 100 unit setara. Kemudian untuk contoh 1000 unit yang telah selesai 600 unit, kemudian 25% selesai. Kemudian 1000 unit telah selesai sama dengan 1000 unit setara. Kemudian di bawahnya yaitu 600 unit akhir barang dalam proses 25% selesai sama dengan 150 unit setara. Kemudian dijumlah yaitu timbul 1150 unit setara. NB persediaan akhir barang dalam proses. Hitung biaya per unit, intinya biaya disatukan dan hanya satu biaya unit rata-rata yang dihitung dan dibebankan, baik pada unit yang ditransfer keluar maupun unit yang tetap dalam persediaan akhir. Di lain pihak, metode perhitungan biaya FIFO memisahkan unit dalam persediaan awal dari unit yang diproduksi dalam proses periode saat ini. Asumsikan bahwa unit dari persediaan awal diselesaikan lebih dulu, ditransfer keluar bersama dengan semua biaya periode sebelumnya, dan ditambah biaya periode saat ini yang diperlukan untuk menyelesaikan unit-unit tersebut. Selanjutnya, produksi periode saat ini dimulai dan diselesaikan, atau dibiarkan tidak selesai dan diperlakukan sebagai persediaan akhir barang dalam proses.